Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Seperti biasa, kita bakal ngabarin kabar politik yang akan datang. Dan serunya lagi, saya Pilpres bakal ada Pilkada DKI Jakarta, guys. Kayaknya nih ya, sepertinya Pak Anies bakal nyalonin lagi untuk DKI, untuk menuju ke DKI 1 gitu. Karena untuk mempertahankan reputasi politiknya. Kayaknya sih Pak Anies bakal menolak ataupun nggak bakal jadi menteri ya. Kalaupun dia bakal jadi menteri, kita nggak tahu ya sekecewa apa untuk pendukung Pak Anies kemarin. Anak Abah tentunya ya kan. Dan seperti biasa kita bakal cari tahu berita-berita hangat ini. Let's go! Oke, kita langsung aja bacain berita tentang Pak Anies. Terutama yang pertama adalah dari Instagram Pinter Politik nih guys. 10 jam yang lalu diupload, Anies Saroni bakal berduet di Pilgub Jakarta. Ada tanda tanya nih. Jadi kemungkinan besar iya dan kemungkinan besar enggak gitu guys. Wacana memasangkan Anies Baswedan dan Ahmad Saroni mengemuka. Jadi udah simpang siur lah. Berita ini udah hangat banget nih. Pasti di kalangan pendukung Pak Anies, di kalangan pendukung Partai Nasdem, ini bakalan jadi pembicaraan yang hangat gitu guys. Kita bacain lagi. Nasdem sebut peluang pasangan ini masih dikaji. Jadi Pak Anies dan Pak Saroni ini masih jadi pertimbangan Partai Nasdem lah bagi petinggi-petinggi Partai Nasdem. Nama Anies memang dinilai jadi kandidat terdepan. Iya guys, jadi siapa lagi kan? Itu Partai Nasdem yang kemarin ngusung Pak Anies juga jadi calon presiden guys. Kita baca lagi, bisa tetap jaga relevansi untuk maju lagi di Pilpres 2029. Yang gue bilang dari awal guys, jadi Pak Anies ini kalau nyagup ya guys ya, jadi mempertahankan reputasi politiknya. Buat kalian anak abang nggak usah panik. Insya Allah Pak Anies bakalan jadi calon gubernur ya. Yang penting tuh tetap di garis perubahan gitu. Nah kita bacain lagi guys. Sedangkan Saroni dinilai punya peluang galang dukungan. Nah kan kita ketahui Pak Saroni ini itu sultannya Priuk dan kebetulan bendahara umum Partai Nasdem guys. Kemungkinan ya kan. Jadi pasangan ini cocok banget nih. Yang satu Pak Anies dengan idealisnya ya kan, terus kepintarannya. Kemarin juga nyapres juga seneng banget lah ikut-ikut Pak Anies berkampanye gitu. Terasa banget guys. Nggak dibeda-bedain gitu loh antara tim media ya kan, antara relawan, semua sama di mata Pak Anies. Dan kalau Pak Saroni kebetulan juga dia banyak duit ya kan. Tahu saya itu masih jadi bendahara umum di Partai Nasdem gitu ya, intinya banyak uang, jadi peluang untuk mendukung Pak Anies jadi calon gubernur itu banyak dan tinggi banget lah guys. Dan apalagi statusnya sebagai bendahara Partai Nasdem udah kita jelasin, dan itu wacana gabungan Anies Saroni memang masih dalam kajian mendalami dari DPP partai. Ini Pak Wibi Andrino, Ketua DPW Nasdem Jakarta guys yang jelasin. Ya, semoga Pak Anies jadi calon gubernur. Pak Anies bisa mempertahankan reputasi politiknya untuk di jangka Pilpres perlombaan Pilpres tahun 2029 guys. Jadi reputasi politiknya nggak pudar gitu guys. Dan kedua, insya Allah Pak Anies bakal menang. Di DKI kemarin sih lumayan banyak pendukungnya. Tapi kita lihat guys, siapa lawannya. Kalau lawannya adalah anak presiden, kita berdoa aja guys. Siapa tahu ya kan, siapa tahu gitu guys. Tidak ada yang tidak mungkin soalnya di negara Konoha ini guys. Kita bacain lagi. Tadi soalnya masih ada lagi guys. Nih, dari tetap di Instagram Pinter Politik ya guys. Nah, kalian kalau pengen cari informasi tentang politik ada di Pinter Politik ini ya guys, Instagramnya. Di YouTube-nya juga ada guys. Ini keren banget. Jadi mereka itu ngeriset lah guys. Kita bacain lagi ya guys ya dari Pinter Politik. Menuju duet Anies Ahok di Pilgub Jakarta. Waduh, Anies Ahok dinilai akan jadi pasangan cagup-cawagup ter-OP. Ini 10 jam yang lalu ya guys ya kan, Pinter Politik itu ngupload Anies dan Ahmad Saroni gitu guys. Sekarang 1 jam yang lalu udah ganti. Itulah dinamisnya politik ya guys ya. Sekarang di menuju duet Anies Ahok di Pilgub Jakarta gitu guys. Kalian bisa komen lah, kalian mau dukung siapa, atau nih kalian dukung Anies Ahmad Saroni untuk jadi menuju DKI 1 ya kan, calon gubernur dan wakil gubernur, atau milih Anies dan Ahok jadi calon gubernur dan wakil gubernur, atau nih ya, atau ya guys ya, atau nih guys ya, atau kalian pengen Pak Anies lawannya Pak Ahok.
Itu sumpah sih, itu bakalan seru banget sih. Kayak kalau nggak salah waktu beberapa tahun yang lalu Pak Anies lawan Pak Ahok, guys. Kita bacain lagi, guys. Jika parpol-parpol pengusung setuju menduetkan mereka, keduanya punya elektabilitas yang relatif tinggi. Bahkan bisa melampaui tokoh populer macam Ridwan Kamil. Oh iya, kemungkinan ya bursa untuk menjadi calon gubernur ada Pak Ridwan Kamil juga nih, guys, calon gubernur DKI ya, guys ya. Serta bisa hadirkan pilkada yang aman dan damai. Bener juga sih, guys. Kalau misalnya pasangan Anies dan Ahok ini jadi menyatu ya, mungkin bisa jadi teropek ini, guys ya. Bersatunya Anies Ahok jadi kekuatan yang akan sulit ditandingi pasangan lain. Bener. Karena keduanya ini tuh pinter, guys. Keduanya ini pinter dan punya rekam jejak politiknya itu sangat dahsyat ya. Bagus banget. Anies Ahok akan mudah menang meskipun Ridwan Kamil maju Pilgub Jakarta. Nah, kita bacain komennya, guys. Nah, secara Ahok nggak mungkin downgrade jadi wagub. Apalagi Anies jadi capres masa jadi wagub. Tuh, ini kita luruskan dulu ya, guys ya. Komen-komen seperti ini ya, guys ya. Jadi gini, singkat cerita ya, guys ya. Kata Pak Anies, seingat gue waktu itu, ajang kompetisi Pilpres itu adalah ajang tertinggi gitu, guys. Nggak ada yang paling tinggi selain Pilpres. Jadi, kalaupun nyagup, ya nggak ada salahnya gitu loh. Kalaupun dia jadi menteri, sebenarnya nggak ada salahnya juga. Tapi mungkin para penggemarnya, para fansnya itu agak kecewa kalau jadi. Jadi, kalau calon gubernur, apalagi DKI itu udah lumayan tinggi lah, guys ya. Nggak semua orang bisa berkesempatan untuk mencalonkan DKI 1, guys. PDIP itu mental petarung. Pegang omongan gua, PDIP itu nggak pernah takut kelaparan dan kalah, bos. Itu fakta dari dulu, mereka selalu majuin kader-kader terbaik mereka, alias nggak pernah FOMO ikut-ikutan. Ya, kita nggak tahu ya, mungkin dia adalah kader PDIP ya, guys ya. Hampir nggak mungkin karena kayaknya anti Anies. Waduh! Anti Anies loh, ada anti Anies komen-komennya kayak gini ya, guys ya. Oke, guys, setelah kita melihat gambar ini, meme ini ya, ataupun berita gambar ini, kita bakal lihat TikTok, guys ya. Kita lihat video, guys. Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak, belum tentu. Ahok akan maju atau tidak, belum tentu. Kenapa belum tentu kalau menurut Satu, bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Waduh, yang udah kita jelaskan barusan ya, guys ya. Udah gue bilang kalau Pak Anies itu pernah berkata loh, guys. Kalian bisa cari di sosial media manapun ya kan. Kata Pak Anies, nggak ada ajang kompetisi tertinggi selain Pilpres. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya. Ini kita nggak tahu nih, dia komen seperti ini tuh dia udah baca berita belum? Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang tak ada yang menaruhkan diri, nggak mau. Nggak mau. Nggak mungkin ya, guys ya. Kan tidak harus pilkada. Mungkin dia tetap menjadi seorang dosen. Pak Anies jadi dosen lagi tuh memang basicnya Pak Anies jadi dosen, rektor itu, guys. Tapi kan ini untuk mempertahankan reputasi politiknya Pak Anies, bener nggak? Pengajar. Di sini ada sekjen nih kalau nggak salah tuh. Beraktivitas secara sosial bikin. Pak Anies disuruh bikin ormas, guys. Jadi kemarin kalau kalian tahu ya, di video sosial media ya, waktu itu pembubaran Timnas Amin, Pak Anies bilang gini, guys. Kata orang-orang ya, Pak Anies yang bilang, kata orang-orang saya pengen bikin partai. Yang lucunya lagi, logo partainya adalah burung hantu. Pak Anies di sini menjelaskan, guys. Pokoknya Pak Anies di sini menjelaskan kalau dia tidak bakal bikin partai, apalagi ormas, guys. Jadi dia ikut aja ikut alurnya, kalau nggak salah ikut alurnya aja dia kalau gitu, guys. Baik, kayaknya itu aja untuk reaction kali ini. Untuk Pak Anies tetap semangat, dan untuk calon gubernur DKI tetap semangat. Yang penting terbaik buat Jakarta nantinya, bisa memimpin yang terbaik dan terutama bebas dari kemacetan dan banjir ya. Pesan-pesan kita lah sebagai masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Silakan komen dukung siapa di DKI Jakarta 2024 sampai 2029. Jangan lupa subscribe. Dua Kaki undur diri. Terima kasih.